karena sampai kapanpun menurut gua kita nggak mungkin bisa dapat grade A, Is. Ya. Mereka pasti memilih negara yang membesarkannya. Kenapa? Ya itu tadi, peluang main misalnya di klub besar, di Champions League, main di Piala Dunia lebih terbuka. Soalnya ada salah satu petinggi yang bilang kita punya pemain dari Eropa tuh grade A karena grade main A. karena Messi dong, grade A. karena katanya main di Prancis, main di Jerman, main Iya. di Itali, main di Belanda. Katanya menurut petinggi itu begitu. Iya, tapi main di Belanda di klub apa? Kan gitu. Main di Italia di klub apa? Baru bisa tentukan indikator grade-nya maksud gue. Nah, kalau yang jujur aja ya, kalau yang kita dapat itu kebanyakan rataan masih di grade 3, itu tuh mereka struggle sebenarnya. Iya. Tidak main di klub besar, paspornya non euro gitu ya. Jadi ada kebijakan lagi yang memang cukup menyulitkan posisi mereka. Ditambah memang bagaimana struggle mereka bersaing dengan pemain-pemain yang lokal di sana. Karena sampai kapanpun menurut gua kita nggak mungkin bisa dapat grade A, Is. Ya. Mereka pasti memilih negara yang membesarkannya. Kenapa? Ya itu tadi, peluang main misalnya di klub besar, di Champions League, main di Piala Dunia lebih terbuka gitu loh. Jadi rasanya sih memang nggak mungkin kita dapat itu. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara tadi di grade 3 atau grade C, maka kualitasnya itu kita harus tahu juga seberapa lama mereka bisa jaga konsistensi performanya. Gitu loh. Waktu pertama kali datang, kan yang banyak itu kloter waktu kita lawan Vietnam kalau nggak salah. Ya, betul. Iya. J.I.Z. Ragnar main ya. Ya, Vietnam dan Filipina ya. Iya. Di era itu. Kloter kualitas itu datang gitu ya, diaspora itu. Masih bagus tuh, masih oke. Masih benar-benar memberikan dampak yang luar biasa kan, Is. Makanya kita menang tuh lawan Vietnam. 3-0 ya. 3-0. 3-0 dan 1-0 di. Dan Vietnam nggak bisa ngelawan tuh. Ya. Tapi kan dalam perjalanannya sampai hari ini kan ada ups and down pemain ya. Ada sebuah penampilan di mana mereka ada yang masih bisa jaga performanya, ada yang menurun. Menurun kan banyak faktor ya, Is ya. Kalau kita sama-sama main bola ya. Tapi yang paling banyak nih pengaruh menurun ini, nanti lu bisa koreksi kalau gue salah. Biasanya tuh agak sulit kembali ke performa awal karena baru sembuh dari cedera. Ya. Itu yang pertama tuh, Cor. Yang kedua adalah lu kalah bersaing nih Ya, karena nggak ada dapat menit bermain. pemain baru masuk di posisi yang sama. Nggak dapat menit main jadinya. Jadinya lu kalah bersaing dan ya pasti kalau udah kalah bersaing minimal step pertama itu cadangan dulu. Nah, lu masih bisa bersaing lagi nggak? Ngerebut tempat lagi. Kalau nggak bisa, lu bisa jadi cadangan terus. Kalau cadangan terus, ritme bermain lu hilang. Touch lu hilang, match fitness lu hilang, ya menurun. Makanya di klub besar pemain-pemain yang jadi cadangan itu sering dipinjemin dulu buat dapat menit main. Atau dijual ke klub kecil gitulah. Ini kan udah ada yang diusahakan begitu ya. Tapi nggak perform juga. Sulit. Akhirnya nggak ada tawaran misalnya dari J-League, nggak ada tawaran dari Thailand, mainlah di sini. Artinya apa? Memang sudah kalah bersaing baru main di sini, kan gitu. Terus apakah ini masalah cuma di Indonesia? Enggak, di negara manapun mengalami masalah ini. Tapi apa yang membedakan? Pemain berkualitasnya banyak gitu loh. Berarti kolam pemainnya. Kolam pemainnya. Artinya kalau ada yang underperform, dicoret aja sama pelatih timnas. Dia nelpon yang lagi on fire di klub. Meskipun capsnya apa? 0 di timnas. Nah, karena mentalitas bagus di Eropa itu kadang-kadang yang underperform bisa naik lagi, masuk lagi ke timnas. Tapi talent poolnya, kualitas pemain, kualitas timnasnya itu banyak gitu. Lah kita TL itu lagi. Oh, L4, lu lagi. Iya. Ya itulah istilahnya lah pokoknya. Itu. Akhirnya yang kesorot sama netizen itu lagi yang jadi harapan netizen ya nama-nama yang dipanggil lagi. Atau mungkin John Hetman ini nggak berani ya, karena kan kita melihat kayak di Liga 1 kita melihat Axel Kuntokahu misalnya main cukup baik bersama Persija kan. Memang ada kritikan, termasuk gua ya menanyakan kok misalnya nih, kok Jens Reven masuk ya? Dasarnya apa? Atau kenapa Ricky Kambuaya nggak masuk ya? Itu loh. Jadi gua bertanya, karena sebenarnya kalau Tom Haye itu bisa dimatikan atau cedera, minimal ada satu pemain yang bisa pengganti, pelapis, padan. Yang berani penetrasi ke dalam, punya visi. Terus tusukan, itu kan Kambuaya sebenarnya. Cuma kan lagi-lagi gue tuh selalu paham lah subjektivitas pelatih itu pasti bicara gitu.
Meskipun ada juga yang ngeritik ini benar-benar subjektivitas atau dipaksa dalam tanda kutip, nggak tahu juga. Titipan maksudnya. Ya, apapun bahasanya, gitu loh. Gua menepis itu ya. Oke. Kadang-kadang memang orang Thomas Tuchel juga dikritik kok subjektivitasnya gitu kan. Itu ada pasti kalau namanya pelatih memilih berdasarkan like and dislike itu pasti ada. Tapi kan yang bertanggung jawab. Lebih ke situ kalau gue. Ini netizen sekali lagi harus paham konsep bahwa masalah terbesar di kita itu adalah talent pool yang sedikit dengan kualitas pemain misalnya bintang 9 untuk timnas itu minim sekali. Nah, jadi kesimpulan gue adalah lu mau sampai kapan menjadikan diaspora sebagai tulang punggung? Itu harus paham di situ. Karena masalahnya akan begitu terus. Apa tadi masalahnya, tau nggak? Grade C, struggle lagi, nanti hilang lagi, nyari lagi. Dan bahkan menurun. Sekarang. Iya, Menurun juga. Hilang itu kan karena menurun tadi. Ngulang lagi. Nanti yang udah hilang-hilang itu kan udah dinaturalisasi kemana gitu. Kenapa sih nggak bikin pool, nggak bikin apa yang dilakukan oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh Korsel, inilah Uzbekistan. Pembinaan berarti ya. Iya, jadi maksud gua ini jalan nggak apa-apa, ngelengkapin, tapi ini dibangun, dipupuk gitu. Begitu hasilnya ada, karena kalau lu konsisten ngejalanin pembinaan usia muda sebagus mungkin, sistemnya sesempurna mungkin, 10-15 tahun itu bermunculan. Ya. Bermunculan gitu loh. Ini netizen selalu gini kadang-kadang, gue lihat nih. Biarin aja, nggak usah, ambil aja dari luar. Ini bapuk pemain dari sini. Apa? Maksud gue bapuknya itu kenapa dicari tahu nggak masalahnya? Dibenahin nggak gitu loh maksud gue. Karena, ini betul. masalah fundamental gitu loh. Soalnya ini juga nyambung ya, karena kan dibilang diasporanya menurun. Makanya harusnya kita pakai pemain lokal. Nah masalah juga kan kita lihat Vietnam. Vietnam kemarin tampil lawan kita starter cuma 1 doang pemain diaspora. Bahkan kita Itu ya, pemain naturalisasi ya. iya naturalisasinya 1 doang bahkan. Iya, Kita sampai 8 gitu. Berarti kan lokal kita kemana nih lokal kita kan? Ya itu. Kan ada masalah di output kualitas pemain timnas. Kan dicari tahu dong. Sementara Vietnam, Thailand itu udah lebih terstruktur dalam hal pembinaan usia muda loh. Vietnam tuh gila banget loh, pemerintahnya support, usia mudanya berjalan, jenjang tim kelompok usianya nggak pernah putus. Jangankan Vietnam, Thailand, Myanmar udah mulai bagus. Kita ini kalau nggak mulai-mulai, ketinggalan juga sama Myanmar nanti. Berarti kita ketinggalan nih ya. Untuk pembinaan usia muda ya, gitu. Berarti jangan heran kalau kita nanti bisa kalah sama Myanmar nih. Bisa jadi, kalau kita masih nggak mikirin talent pool usia mudanya. Kita itu untuk jangankan ASEAN atau Asia atau dunia, talent kita di usia 12 one of the best di dunia. Ya. Tapi talent yang terbaik itu harus ada wadah kompetisinya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.